Mau ke depan, Bu. Bu Pipa habis dari mana? Rapi sekali kelihatannya. Oh, saya habis dari sekolahan anak saya. Ya, kalian tahu lah ya, sekolah swasta itu kan kadang suka ada pertemuan orang tua atau wali murid. Sekolah elit emang begitu. Iya, namanya sekolah emang suka ada pertemuan kan, Bu. Itu wajar. Kemarin juga saya ke sekolah anak saya, Bu. Iya, saya tahu. Tapi kan sekolah anak saya itu elit. Banyak wali murid yang kaya raya. Bisa jadi ajang untuk menambah relasi. Sore Bu Pipa, kebetulan sekali. Pagi Bu Yeni. Wah, sibuk banget nih ya. Anak-anak pada berangkat sekolah. Iya, Bu Pipa, anak saya berangkat lebih awal soalnya sekolahnya jauh. Oh gitu. Kalau Tiwi mah sekolahnya deket, tapi sekolahnya swasta loh, mahal. Tapi sebanding sama kualitasnya, guru-gurunya juga lulusan luar negeri katanya, disiplin banget. Wah, hebat ya Bu, anak swasta pasti belajarnya lebih berat. Iya dong, soalnya saya pengen Tiwi nanti bisa kuliah di luar negeri. Makanya saya sekolahkan dia di sekolah yang bagus. Urusan biaya nggak usah dipikirin, saya udah siapin semuanya. Bu, aku berangkat dulu ya. Tunggu dulu. Lihat, kualitasnya miring. Nanti dikira gak rapi. Anak sekolah elit harus tampil sempurna. Bu, tasnya aja KW, ngapain sih disombongin? Shh, jangan ngomong gitu, Nak. Nanti tetangga denger. Wah, tasnya keren banget ya, Bu Viva. Kayak tas mahal di mall tuh. Iya dong, Bu. Saya belinya di butik, bukan di pasar. Hebat ya, Bu Viva. Bisa terus kasih yang terbaik buat anaknya. Namanya juga ibu, Bu Yeni. Demi anak, semua diusahakan. Lagi pula kalau mau sukses ya harus terlihat sukses dulu kan? Iya, terlihat sukses padahal di rumah. Dewi, udah berangkat sana. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Duh, anak zaman sekarang ya kurang ngerti perjuangan orang tua. Iya Bu, tapi semangat Ibu luar biasa sih Bu. Bu Pipa semakin menjadi-jadi. Tolong sabarin aku ya Tuhan. 50, 70, 80. Ya, cuma segini lagi Bu. Cuma cukup buat beli beras sama bayar listrik. Hah? Terus SPP Tiwi gimana Pak? Bulan ini katanya harus dilunasi. Masa uangnya kurang terus sih? Oh, belum bisa Bu. Kerja bangunan kan kemarin baru dibayar setengah. Yang di proyek malah katanya mundur bayarnya. Aduh Pak, nggak bisa gitu sih. Nanti kalau sekolah tahu kita nunggak gimana? Bisa malu satu komplek, tahu nggak? Gimana kalau tetangga juga tahu? Aku nggak mau ya. Loh, malu kenapa Bu? Orang juga banyak yang susah. Toh kita bukan maling. Ya tapi beda Pak. Aku udah terlanjur bilang ke tetangga kalau kita itu mampu. Masa tiba-tiba mereka tahu kalau kita ini nunggak bayar SPP? Habis muka aku mau ditaruh di mana Pak? Yang penting anak bisa belajar Bu, bukan gengsi. Gengsi juga penting Pak. Dunia sekarang tuh lihat dari luar dulu, baru dalamnya. Kalau orang pikir kita miskin, anak kita bisa diremehin. Mebel ini aja masih kredit Bu. Kamu beli tas baru buat Tiwi juga pakai utang. Apa nggak capek hidup pura-pura? Aku cuman pengen Tiwi punya kehidupan yang lebih baik Pak. Biar dia bangga punya orang tua yang berjuang. Dia udah bangga Bu, tapi dia juga capek. Lihat kita maksa. Coba kamu ngertiin anak kita. Jangan gengsi kamu terus. Aduh, gimana ini? Masa harus nunggak terus sih? Semua harus bersih, rapi, biar kalau ada yang pembeli jadi nyaman. Pagi Bu Oki, warungnya ramai aja nih. Dagangannya laris terus ya. Alhamdulillah Bu Viva. Ya seadanya aja, namanya juga warung kampung. Ibu mau beli apa? Sabun cuci, beras 2 kilo sama minyak ya Bu. Oh iya, sama kopi sachet deh 5. Siap. Dibayar sekarang atau nanti Bu? Aduh Bu Oki, bisa nggak ya? Saya catat dulu, lagi banyak pengeluaran sekolah ini. Anak saya baru dapat tugas prakarya. Beli bahan-bahannya aja udah mahal. Ah, boleh Bu, tapi ini udah 3 kali ya nyicilnya, belum lunas semua. Iya, saya inget kok Bu. Minggu depan pasti saya bayar. Suami saya bentar lagi cair upah proyeknya. Ah gitu ya. Yaudah deh, saya catat dulu di buku ya Bu. Kalian saya ambilin pesanannya. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Tapi ini yang terakhir ya Bu. Saya nggak bisa ngizinin Ibu buat ngutang lagi. Yang kemarin aja kan belum dibayar. Malu juga ya, saya ngutang aja. Padahal mah uangnya ada, cuman belum sempat ambil aja di ATM. Pokoknya minggu depan lunas ya Bu.
Iya Bu Pipa, saya percaya kok. Oh iya Bu Oki, kalau tetangga nanya, bilang aja saya belanja banyak buat acara sekolah anak saya ya, biar nggak dikira ngutang. Iya Bu, kalau ibu bilang gitu, hobi ngutang tapi nggak mau kelihatan ngutang. Aku nggak akan ngasih dia ngutang lagi. Osa aja ya. Sudah 3 bulan belum bayar Bu Salwa. Iya Pak Somad, sudah saya kirim surat peringatan 2 kali, tapi belum ada tanggapan. Nah, baiklah, nanti saya temui orang tuanya langsung. Saya khawatir kalau terus dibiarkan, anaknya jadi tertekan. Permisi Pak, Ibu Bendara manggil saya ya? Iya Tiwi, kami cuma mau tanya, apakah ibu kamu sempat menerima surat tagihan SPP bulan lalu? Sudah Bu, Ibu bilang nanti mau dibayar. Tiwi, kamu jangan khawatir. Sekolah paham, kadang orang tua sedang kesulitan, tapi tolong sampaikan ke ibu ya, supaya bisa segera dibicarakan. Iya Pak, tapi ibu saya agak malu kalau urusan uang dibahas. Saya tahu, tapi tugas saya bukan mempermalukan Tiwi. Saya cuma ingin membantu. Kalau perlu, saya bisa datang ke rumah supaya langsung berdiskusi. Ke rumah Pak? Jangan Pak, nanti ibu... Gak apa-apa, saya datang baik-baik, bukan untuk menegur, cuma ingin mencari solusi. Tapi kalau tetangga lihat, ibu bisa marah Pak. Tenang aja, saya nggak akan bikin ibu kamu malu. Saya akan datang sore-sore, waktu orang-orang udah pada di dalam rumah. Sekolah tetap ingin Tiwi belajar dengan tenang. Jangan sampai kamu merasa minder hanya karena masalah biaya ya. Terima kasih Bu, Pak. Saya cuma pengen ibu nggak tambah stres. Kalau gitu saya permisi. Jangan sampai ada keributan ya Pak. Iya Bu, itu pasti. Ini juga demi kebaikan bersama. Kita sebagai guru bisa tahu kondisi murid kita. Siapa ya? Selamat siang Bu, saya Pak Somad, wali kelasnya Tiwi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya Pak Somad, sebentar ya. Silakan masuk Pak. Waduh, saya nggak nyangka Pak Somad mau jauh-jauh datang ke sini. Ini air putihnya Pak. Maaf belum sempat bikin teh. Nggak apa-apa Bu, saya cuma ingin menyampaikan hal kecil soal administrasi sekolah. Administrasi? Maksudnya SPP ya Pak? Iya Bu, sudah 3 bulan belum dibayar dan pihak sekolah perlu kejelasan. Bukan untuk menegur, hanya ingin memastikan Tiwi bisa tetap belajar dengan tenang. Aduh Pak, maaf banget ya. Sebenarnya sebentar lagi saya mau bayar kok. Suami saya lagi nunggu upah proyek, minggu depan pasti lunas. Baik Bu, saya paham. Kadang emang keadaan lagi sulit, tapi saya harus tetap menyampaikan karena ini sudah masuk batas waktu. Pak, lain kali kalau urusan kayak gini jangan datang ke rumah saya ya. Soalnya tetangga suka salah paham. Oh iya, maaf Bu. Saya cuma ingin menyampaikan langsung. Saya pikir lebih baik bicara tatap muka biar jelas. Iya, saya ngerti Pak. Tapi ya mungkin lain kali telepon aja. Orang tuh suka salah tangkap, apalagi kalau lihat guru datang. Baik Bu Pipa, saya mohon maaf kalau cara saya kurang tepat. Yang penting Dewi tetap semangat belajar ya. Iya Pak, terima kasih ya untuk perhatiannya. Nanti saya pastikan semuanya beres. Baiklah Bu, saya pamit dulu. Tolong sampaikan ke Dewi, jangan khawatir, kami tetap dukung dia. Sore ibu-ibu, mau pada kemana nih? Mau ke depan Bu. Bu Pipa habis dari mana? Rapi sekali kelihatannya. Oh, saya habis dari sekolahan anak saya. Ya, kalian tahu lah ya, sekolah swasta itu kan kadang suka ada pertemuan orang tua atau wali murid. Sekolah elit emang begitu. Iya, namanya sekolah emang suka ada pertemuan kan Bu, itu wajar. Kemarin juga saya ke sekolah anak saya Bu. Iya, saya tahu, tapi kan sekolah anak saya itu elit. Banyak wali murid yang kaya raya. Bisa jadi ajang untuk menambah relasi. Sore Bu Pipa, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Pak Somad, iya Pak, ada apa ya Pak? Saya cuma mau mengingatkan Bu, SPP Tiwi jangan lupa dibayar ya Bu. Sudah 3 bulan nunggak. Soalnya udah ditanyain sama kepala sekolah. Saya takut Tiwi dikeluarkan Bu. Pak, urusan sekolah jangan dibahas di sini Pak. Iya Bu, saya minta maaf. Kalau gitu saya duluan ya. Oh jadi gitu Bu, bisa sombong ke tetangga kalau anaknya sekolah di swasta, tapi ternyata nunggak SPP. Sebelum kamu sombong, alangkah lebih baiknya kamu bayar SPP anak kamu dulu Bu. Siapa yang belum bayar SPP? Anak saya itu nggak pernah nunggak ya. Pak Somad itu cuma salah baca data. SPP-nya udah dibayar kok. Ya ampun Bu Pipa, dia beneran gak mau ngaku ya? Aku ditegur lagi sama Pak Somad. Kalau minta sama ibu nggak akan dikasih. Gimana ini? Aku pasti bakal dikeluarin dari sekolah kalau nggak bayar SPP. Itu bukannya Tiwi ya? Dia kok nggak pulang ya? Mana aku tahu, kita samperin aja yuk.
Tiwi, kamu belum pulang? Ngapain di sini? Ayo kita pulang, Tiwi. Aku nggak mau pulang. Aku marah sama ibu aku. Haha, pasti karena belum bayar SPP ya. Lagian udah tahu sekolah di swasta, pasti banyak bayaran lah. Gak apa-apa kok. Lagian yang dibilang sama Sidan juga benar. Aku belum bayar SPP. Kamu sih, Tiwi jadi sedih kan? Iya maaf, niatnya kan cuma bercanda, nggak ada maksud apapun kok. Hah, bercanda tuh ada batasannya tahu. Kamu kenapa belum berangkat ke sekolah? Belum siap-siap juga. Nanti kamu telat loh. Sana ganti baju, terus kamu berangkat ke sekolah sana. Bu, aku nggak mau ke sekolah lagi. Apa? Kenapa nak? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua tahu, semua teman aku tahu kalau aku belum bayar. Mereka ngeledekin aku, katanya aku cuma pura-pura kaya. Ibu cuma mau kamu punya sekolah yang bagus, biar kamu nggak kayak ibu dulu. Tapi ibu bohong, ibu malah bikin aku malu, Bu. Maafin ibu salah. Ibu terlalu mikirin omongan orang. Ibu janji, mulai sekarang nggak akan paksa apapun lagi demi kelihatan hebat. Aku benci sama ibu. Gara-gara ibu aku jadi diledekin. Aku nggak mau lagi ke sekolah. Apa gunanya pamer kalau yang kita lukai justru anak sendiri? Semua ini salahku sendiri ternyata. Permisi Pak Somad. Bu Pipa, silakan masuk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, saya datang ke sini bukan mau marah-marah kayak kemarin. Saya mau minta maaf. Silahkan duduk dulu Bu. Saya senang Ibu datang. Kami guru-guru sebenarnya nggak bermaksud mempermalukan Ibu waktu itu. Kami cuma menjalankan tugas karena sekolah juga harus tertib administrasi. Saya tahu Pak, saya yang salah. Saya terlalu sibuk mikirin gengsi. Suami saya kerja serabutan, uang sekolah anak saya sering telat. Tapi saya malah pura-pura bisa, pura-pura hebat. Anak saya sampai malu di depan teman-temannya. Itu salah saya Pak. Yang penting Ibu sadar sekarang. Kami tidak akan menekan. Kalau memang perlu waktu untuk melunasi, pihak sekolah bisa bantu cari jalan tengah. Kami juga kasihan sama anak Ibu. Dia sebenarnya pintar, cuma jadi pendiam setelah kejadian itu. Iya Pak, saya mau cicil pelan-pelan asal anak saya bisa tetap sekolah. Ini sebagian memang belum seberapa, tapi saya janji saya lunasi semuanya. Iya Bu, sekolah bukan tempat adu gengsi. Kami cuma ingin anak-anak belajar tanpa beban. Saya harap Ibu juga bisa kasih ketenangan ke anak Ibu, bukan tekanan. Terima kasih Pak, saya janji nggak akan ulangi kesalahan ini lagi. Berapa lama aku hidup buat papan ini, buat tulisan kosong yang cuma bikin aku lupa diri. Bu, papan kita jatuh. Biarkan nak, mungkin sudah waktunya dia jatuh. Tapi biasanya ibu langsung pasang lagi. Sekarang nggak usah lagi ya, kita nggak perlu papan buat nunjukin siapa kita. Yang penting kamu tetap sekolah, belajar baik, dan jadi anak yang jujur. Itu cukup buat ibu. Kadang yang kita pikir kebanggaan justru jadi beban, dan yang kita takut jatuh ternyata memang harus roboh supaya kita bisa memulai lagi dengan jujur. Seragam anak kita sekarang udah nggak bagus ya Bu, tapi kelihatannya malah lebih cocok. Iya, kadang sederhana justru lebih nyaman. Kamu udah sarapan nak? Udah Bu, aku juga udah siap berangkat. Tapi ibu nggak mau antar ke depan pagar. Biasanya kan ibu selalu berdiri di sana. Kan ibu nggak perlu lagi berdiri di pagar cuma buat nunjukin apapun. Yang penting ibu lihat kamu semangat berangkat sekolah, itu sudah cukup. Kamu banyak berubah Bu, aku senang lihat kamu kayak gini. Dulu kamu sibuk banget jaga gengsi, sampai lupa sama diri sendiri. Aku baru sadar kalau gengsi itu nggak ngasih apa-apa, malah bikin capek. Sekarang aku cuma mau lihat anak kita bahagia tanpa harus pura-pura kaya. Makasih ya Bu, sekarang aku nggak malu lagi. Aku janji aku bakal belajar sungguh-sungguh. Iya nak, ibu juga janji nggak akan bikin kamu malu lagi. Kita mulai semuanya dari awal ya. Kamu dulu kebanggaan palsu aku, sekarang kamu pengingat aku. Biar kamu tetap di sini supaya aku nggak lupa pernah salah langkah. Ibu lihat, aku dapat nilai bagus di matematika. Wah hebat, ini baru kebanggaan yang sebenarnya. Kamu tahu nak, dulu ibu pikir orang bakal hormat kalau kita kelihatan kaya. Padahal orang justru hormat kalau kita jujur dan kerja keras. Aku ngerti sekarang Bu, aku pengen bikin ibu bangga bukan karena sekolah mahal, tapi karena aku rajin belajar Bu. Kadang kita perlu jatuh dulu supaya tahu di mana kita berdiri. Dan kadang kehilangan gengsi adalah cara Tuhan mengajarkan arti harga diri.
Dan kamu pikir aku bisa jadi diri sendiri di dunia ini? Semua mata ngeliatin aku. Semua orang punya harapan sendiri tentang aku karena aku terkenal. Iya, itu orang. Tapi kalau aku cuma pengen tahu siapa kamu sebenarnya, tanpa kamera, tanpa topeng. Kamu berbahaya, dan kata-kata kamu gampang banget masuk ke hati orang. Aku yang berbahaya, atau mungkin hatimu emang udah terbuka duluan? Aku cuma nyapa loh. Aku cuma lelah. Kalau lelah jangan pura-pura kuat ya. Kadang istirahat di bawah seseorang juga nggak salah kok. Mau sampai kapan kamu nuduh aku selingkuh? Aku sama sekali nggak selingkuh. Jelas aku lihat sendiri kamu selingkuh sama dia. Udahlah, kamu nggak usah ngelak-ngelak lagi deh. Terus kamu mau apa? Putus? Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu ke aku. Ya terus kamu maunya apa? Udahlah, kita omongin ini nanti. Mending kamu pergi. Kenapa bisa ketahuan sih? Loh, kamu ngapain di sini? Jean, enggak kok. Aku cuma lagi cari udara aja. Oh, kamu nggak bilang sih sama aku kalau mau kesini. Aku kan bisa nemenin kamu. Aku pacar kamu loh. Tadinya aku cuma mau sendiri aja dulu, tapi ternyata aku butuh kamu. Aduh, lain kali bilang ya kalau mau kemana-mana tuh. Makasih ya, kamu udah nemenin aku hari ini. Oh iya, kamu mau minum apa? Gak usah ya, makasih. Aku nggak lama kok. Tapi ada hal yang mau aku bilang sama kamu. Apa? Aku mau serius sama kamu. Jujur, aku mau kita hidup sama-sama, Diana. Kamu mau kan nikah sama aku? Iya, aku mau. Makasih ya. Ya ampun. Akhirnya, tapi gimana sama Sahrul? Ah udahlah, itu urusan nanti. Aku tinggal putusin dia aja. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mulai pagi dengan semangat ya. Ini keluarga kecilku. Semoga bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Sayang, ini telurnya agak gosong, tapi masih bisa diselamatkan kok. Nggak apa-apa kok. Yang penting cinta kamu nggak gosong kan? Waduh, kalau cinta mah udah matang sempurna. Pinter banget jawabannya. Nih teman-teman, suami aku ini orang Korea yang jago masak nasi goreng dan telur gosong. Bisa aja. Kamu tahu nggak, di Korea kalau masak buat orang yang disayang, walau gosong pun tetap dianggap nikmat loh. Iya, mungkin karena niatnya yang tulus. Aku seneng kamu kelihatan bahagia, Diana. Iya, aku juga bahagia kok. Wah, penontonnya naik banget. Video kemarin udah 300.000 viewers. Hebat kamu, tapi jangan lupa sarapan juga ya. Bukan cuma ngonten aja tuh yang kamu kasih makan. Nanti kalau kamu nggak sarapan nanti sakit. Iya, bentar lagi. Kita bikin orang lain senang juga ya. Maksud kamu? Iya, kita udah bikin banyak orang tersenyum. Tapi kamu sendiri masih senyum bahagia nggak sih sebenarnya, Diana? Ibu Diana, wah kami senang sekali Ibu mau datang. Ini pelatih utama kami, Mas Ardan. Saya Ardan, pelatih tinju di sini. Saya Diana. Terima kasih ya udah bantu acaranya. Saya tahu kok kamu Diana. Siapa sih yang nggak tahu kamu? Di rumah, ibu saya tuh nontonin konten kamu tiap pagi. Katanya kamu panutan dia loh. Wah, makasih ya. Semoga nggak bosan ngelihat muka saya di layar. Bosen sih enggak, tapi kadang nggak percaya aja. Gak percaya gimana maksudnya? Iya, kamu tuh sering bilang bahagia tuh sederhana, tapi di layar kamu kelihatan capek. Aku sering lihat wajah orang yang nahan sesuatu. Aku tahu ekspresi itu. Mungkin karena kamera nggak bisa bohong ya? Justru kamera itu suka bohong. Orang bisa senyum, bisa terlihat kuat, tapi hatinya tuh sebenarnya udah lelah, udah capek. Kamu filosofis juga ya ternyata, Mas Petinju. Tinju itu nggak cuma soal pukulan. Kalau di dalam ring, kamu belajar jujur sama diri sendiri. Kalau takut ya pasti kelihatan. Kalau nggak yakin, pasti kamu kalah deh. Kamu ngomong kayak motivator aja. Mungkin karena aku udah sering berantem sama diriku sendiri. Oke Bu Diana, sesi foto dan video promosi sebelum acara mulai ya. Baik, senang kenal kamu Mas Ardan. Saya senang juga dan terima kasih ya udah senyum beneran barusan. Itu lebih jujur dari yang kelihatan di kamera. Diana, tunggu. Nanti kehujanan. Wah, Mas Ardan, gak apa-apa kok. Saya kuat, cuma gerimis. Gerimis itu loh justru yang bikin sakit. Apalagi kalau kamu udah capek dari dalam hatinya. Nanti pasti gampang tumbang deh. Kamu selalu ngomong kayak orang yang ngerti isi kepala orang lain. Ya mungkin karena aku sering lihat orang pura-pura kuat. Di gym tuh banyak yang senyum, tapi sebenarnya matanya kosong. Sama kayak kamu tuh tadi siang matanya kosong. Kamu suka ngomong langsung ya? Iya sih, aku suka ngomong langsung. Aku nggak pandai basa-basi. Hidup aku tuh udah cukup ribet buat ngomong muter-muter.
Tapi kadang kata yang jujur justru nyakitin. Kalau jujur aja bikin sakit, berarti selama ini kamu hidup dalam kebohongan dong. Kamu nggak tahu hidupku. Iya, aku nggak tahu, tapi aku bisa lihat kamu tuh sebenarnya lagi haus. Haus. Haus buat didengar, bukan buat dipuji. Udah sini, nanti rambut kamu basah, hijabnya bisa kotor loh. Kamu selalu kayak gini ya ke semua perempuan. Enggak kok, cuma ke yang matanya tuh kelihatan sendirian, walau dikelilingin banyak orang. Kayak kamu, matanya kosong. Kamu tahu nggak Mas, dari tadi pagi banyak orang yang muji aku, wawancara aku, ngajak selfie, tapi nggak ada satupun yang nanya, kamu capek nggak? Ya udah, aku tanya sekarang, kamu capek nggak Diana? Capek banget, tapi nggak boleh ngeluh, kan aku panutan. Kalau semua panutan harus pura-pura bahagia, nanti siapa yang ngajarin orang buat jujur sama isi hatinya? Kamu bahaya Mas, kata-kata kamu bikin orang lupa batas. Makasih buat payungnya. Sama-sama, hati-hati ya. Kadang payung nggak bisa lindungi kamu kalau hujannya datang dari dalam diri sendiri. Kamu senyum-senyum terus dari tadi, ada kabar lucu ya? Oh enggak, cuma chat grup komunitas aja. Oh bagus dong, aku suka lihat kamu ketawa. Sayang, besok anak-anak mau piknik ke taman kota. Guru mereka minta orang tua ikut. Kamu bisa kan? Aduh, nggak bisa Jan. Aku ada kolaborasi brand olahraga di luar kota 3 hari. 3 hari? Kamu nggak bilang kok sebelumnya. Aku baru dikasih tahu tadi sore. Itu penting loh. Mereka udah siapin kontrak dan sponsor besar. Aku ngerti, tapi anak-anak kangen kamu Diana. Mereka cerita tadi pagi, katanya mama sekarang sibuk terus. Aku sibuk buat mereka juga Jan. Semua yang aku kerjain ini buat keluarga. Aku tahu, tapi karena aku ngerasa keluarga ini cuma jadi bagian dari konten kamu aja. Kamu ngomong gitu seolah aku nggak tulus. Aku capek loh Jan. Tiap hari harus tampil bahagia, harus jaga citra, harus kuat. Aku nggak minta kamu sempurna. Aku cuma pengen kamu inget kalau aku tuh ada di sini. Aku tahu kamu ada Jan, tapi kadang kamu terlalu lembut. Aku pengen seseorang yang bisa bikin aku ngerasa dituntun, bukan dijaga terus. Aku pikir selama ini aku ngelindungin kamu, tapi mungkin aku salah ya. Hati-hati berangkatnya besok ya, jangan lupa istirahat. Selamat tidur Jan. Ya, selamat tidur Diana. Nih, kamu kelihatan haus banget dari tadi. Minum ya. Makasih, kamu selalu muncul di waktu yang pas ya. Enggak juga, cuma kebetulan aja mungkin. Atau takdir. Kalau kamu percaya takdir, berarti kamu juga percaya setiap pertemuan pasti ada maksudnya. Aku dulu percaya, tapi sekarang aku lebih percaya kalau kadang Tuhan nunjukin sesuatu buat nguji hati kita. Kalau hatimu diuji, kamu mau lari atau kamu mau jujur sama perasaanmu sendiri? Ardan, aku gak mau bahas perasaan. Aku udah menikah. Iya, aku tahu dan aku juga nggak minta apa-apa kok. Tapi kadang orang yang udah nikah pun bisa aja kesepian loh. Kamu tahu nggak? Tiap kali aku senyum di depan kamera, aku ngerasa kayak boneka. Semua orang lihat aku bahagia, tapi aku sendiri bahkan lupa gimana rasanya bahagia yang nyata. Bahagia yang nyata itu waktu kamu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan kamu pikir aku bisa jadi diri sendiri di dunia ini? Semua mata ngeliatin aku. Semua orang punya harapan sendiri tentang aku karena aku terkenal. Iya, itu orang. Tapi kalau aku cuma pengen tahu siapa kamu sebenarnya, tanpa kamera, tanpa topeng. Kamu berbahaya, dan kata-kata kamu gampang banget masuk ke hati orang. Aku yang berbahaya atau mungkin hatimu emang udah terbuka duluan? Aku cuma nyapa loh. Aku cuma lelah. Kalau lelah jangan pura-pura kuat ya. Kadang istirahat di bawah seseorang juga nggak salah kok. Ku datang jauh-jauh demi cinta. Ku rela tinggalin kehidupan aku di negeri seberang. Tapi kamu malah berjalan jauh dari janji suci yang kamu sebut sebelumnya. Kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Aku tadi ada meeting tambahan, baru kelar jam 10. Maaf lama. Meeting, tapi di belakang hotel. Kamu ngikutin aku? Aku cuma pengen tahu siapa yang bikin istriku bisa ketawa lagi. Karena aku udah lama nggak dengar tawa itu di rumah ini. Jean, kamu salah paham. Itu cuma ngobrol biasa. Aku lagi stres. Oh, ngobrol biasa. Tapi sambil nyender di bahu orang lain. Itu ngobrol biasa ya? Aku cuma butuh seseorang yang ngerti aku. Kamu terlalu sabar, Jean. Kadang aku rasa nggak hidup di sampingmu. Iya, kamu nggak hidup di samping aku, tapi kamu hidup di hati orang lain. Aku nggak berniat nyakitin kamu. Aku cuma capek jadi versi sempurna yang dunia pengen. Aku datang jauh-jauh ke negeri ini demi kamu, Diana. Aku belajar bahasamu, agamamu, budayamu. Aku pikir itu cukup buat kamu percaya bahwa aku tuh bener-bener serius mencintai kamu. Tapi apa? Jean, Tapi ternyata aku cuma jalan terlalu jauh buat seseorang yang udah berhenti nunggu. Ini semua cuma omong kosong.
Aku nggak akan marah kok. Aku cuma kecewa karena kamu berubah jadi orang yang kamu sendiri dulu benci. Kamu mau kemana? Ke tempat yang masih bisa aku jaga hati ini. Mungkin kembali ke Korea. Jangan, tolong jangan pergi. Gimana sama anak-anak kita? Saya datang jauh-jauh demi cinta, tapi kamu malah berjalan jauh dari janji. Apa ini? Enggak mungkin. Siapa yang... Panutan apaan? Ternyata pelakor juga. Suaminya pindah agama demi dia, malah selingkuh. Munafik banget, ternyata cuma nyari konten aja ya. Kasihan anak-anaknya. Ya Allah, kenapa begini? Aku cuma salah sedikit. Kenapa semua dunia harus tahu? Diana, tolong buka email. Semua brand minta pembatalan kontrak. Mereka nggak mau dikaitin sama kamu. Enggak bisa gini. Aku bisa jelasin. Kamu nggak bisa jelasin apapun. Foto itu udah di mana-mana. Mereka bilang kamu munafik. Kamu tahu artinya buat karirmu kan? Aku cuma manusia. Kenapa mereka nggak bisa lihat itu? Saya dan Diana hanya rekan kerja. Mohon jangan salah paham. Saya sudah klarifikasi ke pihak hotel. Dia nyelamatin diri sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Mohon hubungi beberapa saat lagi. Jean, maaf, aku salah. Aku beneran salah. Kenapa aku harus kehilangan kamu dulu baru sadar kamu satu-satunya yang gak pernah pura-pura sayang sama aku. Apa mama nggak ikut? Mama harus kerja dulu. Nanti kalau semuanya baik-baik aja dia nyusul ya nak. Tapi mama nangis tadi malam. Aku dengar. Kadang orang dewasa nangis bukan karena itu sedih ya, tapi karena ya lagi capek aja. Nggak apa-apa ya. Apa mama jahat ya? Enggak kok nak. Mama bukan jahat. Mama cuma salah jalan aja. Lagi nyasar. Semua orang kok bisa tersesat. Tapi bukan berarti kita ini berhenti untuk mendoakan mereka kembali lagi sayang. Kamu yang kuat ya, bantu jaga adik-adik. Apa mau kalian tetap ingat mama dengan cara baik, oke? Penerbangan ke Seoul, Korea Selatan akan segera diberangkatkan. Mohon kepada para penumpang untuk segera memasuki terminal. Aku datang demi cinta, tapi ternyata cinta juga bisa pergi tanpa berpamitan. Aku kira udah gak bakal nongol lagi. Aku nggak punya tempat lagi. Semua orang ninggalin aku dan aku cuma butuh tempat buat tenang. Ya udah masuk. Tapi jangan bawa drama ya. Aku pusing dengerin omongan netizen juga. Udah. Kamu nggak kerja hari ini? Kenapa berantakan banget? Kerja apaan? Gara-gara foto kita tuh, manajerku marah. Banyak sponsor batal juga. Katanya ya aku bikin nama jadi buruk deh. Aku juga kehilangan semuanya dan aku cuma nggak nyangka semua jadi gini. Ya siapa suruh kamu terlalu baper, kan aku udah bilang dari awal hubungan kita tuh cuma saling bantu karir. Kamu tuh yang mulai bawa perasaan. Saling bantu? Aku kehilangan suami, anakmu karena kamu. Oh jadi sekarang salah aku ya? Kamu aja yang nggak bisa ngontrol diri. Aku nggak pernah minta kamu untuk ninggalin dia loh. Tapi kamu tahu aku sayang sama kamu. Kamu tahu aku butuh kamu waktu semua orang pergi. Sayang, kamu bahkan nggak tahu aku tinggal di mana sampai kemarin kan? Kamu tuh cuma kesepian Diana, dan aku cuma isi ruang kosong itu sebentar aja. Ardan, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Masalah kamu bukan urusanku. Lagian aku bosen. Kamu dulu kelihatan kuat, sekarang malah nyusahin ya elah. Jadi semua ini cuma permainan buat kamu. Welcome to real life Diana. Dunia nggak sesuci kontenmu Diana. Aku salah besar udah ninggalin orang yang tulus demi orang yang bahkan nggak ngerti makna sia. Udah. Jangan drama di pintu depanku ya. Tutup aja dari luar pintunya. Udah. Lihat kalian bahagia banget ya. Aku dulu pikir senyum itu bisa aku jaga selamanya. Ternyata enggak. Kali aku egois, semuanya runtuh. Kamu tuh orang paling sabar yang pernah aku kenal. Waktu aku sibuk ngatur konten, kamu yang jagain anak. Waktu aku lupa makan, kamu yang nyuapin. Tapi waktu aku mulai lupa diri, kamu yang malah aku tinggalin. Mbak Diana, nanti jangan lupa uang listrik ya. Udah mau jatuh tempo. Iya bu, nanti sore saya bayar. Makasih udah ngingetin.
Assalamualaikum teman-teman, udah lama banget ya aku nggak muncul. Hari ini aku cuma mau bilang satu hal. Kadang yang terlihat sempurna di kamera belum tentu bahagia di dalamnya, dan yang sederhana belum tentu kalah indah. Dulu aku pikir hidup harus kelihatan, wah, supaya dikagumi. Sekarang aku tahu yang paling berharga itu ketika kamu bisa tidur tenang karena gak nyakitin siapapun. Assalamualaikum. Wah, rame banget. Selamat ya Bu Fitri. Saya tadi habis masak kue tart. Kalau kamu mau, saya bisa bawa ke sini. Kamu kok nggak undang saya sih? Bu, ini bukan hajatan, ini tahlilan untuk almarhum paman saya. Hah? Tahlilan? Serius? Tapi kan ada tenda, ada makanan, ada orang lagi rame banget. Tenda buat tamu doa, Bu, bukan buat pesta. Saya kira, ya ampun, salah paham ternyata. Maaf ya Bu Fitri, saya kira hajatan. Gak apa-apa, Bu. Selamat ulang tahun ya, Nak. Makasih ya Ibu, makasih banget. Aku senang banget bisa merayakan ulang tahun bareng Ibu sama Ayah. Wah, Dela ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Dela. Ibu ngapain di sini? Bu Ririn kan gak diundang. Ini acara keluarga saya, Bu. Ya ampun Bu Fitri, sebagai tetangga yang baik saya cuma pengen ngasih selamat aja kok Bu. Emangnya salah ya? Ya salah lah, Bu. Ini acara hanya untuk keluarga saya. Saya tidak mengundang tamu siapapun. Maaf Bu Ririn, tapi Ya ampun Pak Bayu, jangan pelit-pelit jadi orang. Berhubung saya udah di sini, jadi nggak apa-apa dong kalau saya ikutan. Tapi ini acara keluarga, Bu. Trio Bigus aja nggak saya undang karena saya emang mau cuma sama keluarga saya aja. maaf Bu Ririn sudah sangat mengganggu. Jadi saya harap sebaiknya Ibu pergi dari sini. Kalian ini pelit banget ya. Saya kan cuma mau ngucapin aja. Kebiasaan banget sih, suka jadi tamu yang gak diundang. Siapa ya? Assalamualaikum. Wah, rumahnya Bu Dila ini udah kayak di majalah. Baru jadi ya Bu? Waalaikumsalam Bu Ririn. Iya, baru selesai seminggu kemarin. Kok tiba-tiba datang ya Bu? Ada apa? Lewat aja tadi. Pas saya lihat Bager udah di chat baru. Saya pikir-pikir, wah harus mampir nih. Kan nggak sopan kalau tetangga baru beres renovasi nggak dikunjungin. Oh iya, makasih ya Bu. Tapi saya belum sempat beresin semuanya. Masih agak berantakan. Wah keren. Ini lantainya granit ya? Dingin loh di kaki. Wah dapurnya juga baru. Laci-lacinya banyak banget Bu. Bu Ririn, tunggu. Wah kue kering. Saya cobain ya satu. Enak banget Bu, lembut banget. Yang buat nih Bu? Itu buat tamu nanti sore Bu. Saya juga tamu kan. Bu, saya minta maaf, tapi lain kali kalau mau datang tolong kabarin dulu ya, biar saya siapin, nggak dadakan kayak gini. Loh, saya cuma silaturahmi kok dimarahin. Saya tuh niat baik, bukan maling loh. Saya nggak marah, cuma kadang saya butuh waktu juga buat urus rumah, jadi biar nggak salah paham aja. Zaman sekarang susah banget ya buat berbaik hati. Orang ramah dikira nyusahin. Ya udah deh, saya pulang aja, takut dianggap ganggu. Iya, hati-hati ya Bu. Silaturahmi aja dibilang ganggu, dasar sombong. Ntar juga kalau sakit, yang pertama nyari saya. Ya Tuhan, ini baru hari Minggu. Gara-gara Bu Ririn aku jadi gak mood ini. Tapi untung aja dia nggak ngabisin semuanya. Itu buat adik aku dan tamu yang dari kampung. Astaga, Bu Dila, kok mukanya kayak habis debat di DPR aja? Gak salah Bu, tapi yang saya debat itu bukan anggota DPR, melainkan Bu Ririn. Lah, si Bu Ririn lagi. Aduh, dia itu nggak pernah kapok ya. Kemarin aja ke rumah saya tiba-tiba masuk ke dapur coba. Iya, tadi pagi dia juga datang ke sini, tiba-tiba masuk, langsung duduk di dapur, terus langsung duduk di kursi, ngomentarin rumah saya, kayak pamer, terus buka lemari dapur tanpa izin. Aduh, itu mah bukan silaturahmi Bu, tapi inspeksi dadakan. Nah, itu dia. Saya udah bilang baik-baik, lain kali kabarin dulu ya Bu. Dia malah tersinggung, katanya saya sombong. Klasik banget. Dulu waktu saya beli kulkas baru, dia juga komentar, wah kulkasnya besar banget, padahal anaknya cuma 2. Saya malah pernah dibilang tablak mejanya kayak punya dukun. Lah, padahal itu batik Bu, batik klasik. Ya ampun, kenapa sih dia tuh nggak ngerti batasan sopan santun? Karena dia pikir semua orang harus senang sama kehadirannya Bu, kayak dia pusat semesta gitu. Kalau dibiarkan
mendengarkan terus, bisa-bisa satu kompleks stres tuh. Saya juga udah nggak enak, tapi kalau ditegur dia langsung baper. Ya udah gini aja, gimana kalau kita bukan ngebully ya, tapi ya jaga jarak dulu aja biar dia sadar sendiri. Setuju, jaga jarak dengan cara halus. Misalnya kalau dia datang pura-pura sibuk aja. Atau ganti nama grup WhatsApp biar dia tahu tanpa harus kita ngomong langsung. Wah, ide yang bagus tuh. Nanti sore saya ubah aja nama grupnya. Tapi nanti kalau dia nanya gimana? Kita diem aja biar dia mikir. Bu, kayaknya nama grupnya perlu diganti deh biar lebih fresh gitu. Iya Bu, gimana kalau silaturahmi sehat tanpa Ririn? Aduh, kasihan juga sih. Tapi jujur, aku setuju. Biar tenang grupnya, nggak ada drama. Iya, kemarin aja dia spam 30 foto makanan dari semua orang. Katanya pengen inspirasi dapur. Nanti kalau nggak diganti, tiap pagi grup ini isinya cuma, Bu, sarapan apa hari ini? Udah, ganti aja namanya sekarang. Tapi jangan bilang siapa yang ubah ya. Aduh, judulnya kayak sinetron religi tapi satir. Tapi ingat, jangan bahas di depan dia ya, biar nggak makin runyam. Loh, kok nama grupnya diganti? Maksudnya apa ini? Biar kelihatan lucu aja Bu. Iya Bu, iseng doang. Pelan-pelan aja, jangan bikin dia makin tersinggung. Iya, tapi kalau aku deg-degan ya, kayak lagi main petak umpet. Gak apa-apa, kadang ketenangan itu butuh sedikit strategi. Kok grup ibu-ibu ceria sepi ya? Biasanya rame tuh, tiap 5 menit ada yang kirim stiker. Sekarang kayak kuburan. Apa jangan-jangan mereka punya grup lain ya? Silaturahmi sehat tanpa Ririn, itu kan nama grup aku juga. Mereka bener bikin grup baru. Ada apa lagi Bu? Mereka bikin grup baru Pak, namanya silaturahmi sehat tanpa Ririn. Bisa-bisanya mereka ngelakuin ini. Aku tuh selama ini perhatian, sukanya apa? Suka bantu, malah dikucilin coba. Mungkin mereka cuma bercanda Bu. Bercanda apaan? Itu penghinaan namanya. Aku tuh bikin suasana komplek jadi hidup. Kalau bukan karena aku, siapa lagi coba yang ngingetin bayar iuran, ngasih kabar kalau ada pedagang sayur, ngasih tips cuci mukena biar wangi. Siapa coba kalau gak ada aku? Tapi Bu, kadang perhatian juga bisa terasa berlebihan kalau nggak sesuai waktu. Waktu? Mereka tuh nggak ngerti arti silaturahmi. Zaman sekarang semua serba izin dulu, janjian dulu. Dulu mah tetangga tuh kayak keluarga. Mau mampir ya mampir aja. Dasar manusia modern, sopan tapi dingin. Bu, coba deh istirahat dulu dari nongkrong ke rumah orang, biar suasana adem dulu. Berarti aku diem di rumah aja Pak. Terus orang mikir aku ini sedih. Oh nggak bisa Pak, aku bakal nunjukin kalau aku masih jadi pusat perhatian komplek ini. Aduh, ini pasti bakal ada yang ribut lagi nih. Wah, ada tenda. Akhirnya ada hajatan lagi di komplek ini. Pasti Bu Fitri juga bilang-bilang biar surprise dulu. Dasar mereka kangen sama aku nih pasti mereka. Lihat aja nanti, mereka pasti bakal nyesel udah ngejauhin aku. Assalamualaikum. Wah, ramai banget. Selamat ya Bu Fitri. Saya tadi habis masak kue tart. Kalau kamu mau, saya bisa bawa ke sini. Kamu kok nggak undang saya sih? Bu, ini bukan hajatan, ini tahlilan untuk almarhum paman saya. Hah? Tahlilan? Serius? Tapi kan ada tenda, ada makanan, ada orang lagi rame banget. Tenda buat tamu doa Bu, bukan buat pesta. Saya kira, ya ampun, salah paham ternyata. Maaf ya Bu Fitri, saya kira hajatan. Nggak apa-apa Bu, tapi lain kali lihat dulu situasinya ya. Sekarang Bu Ririn pergi aja deh. Iya, saya pamit dulu deh. Ternyata nggak ada yang bener-bener pengen aku datang. Tadi siang semua orang ngeliatin aku kayak aneh. Padahal aku cuma pengen ikut senang-senang, ikut kumpul. Kenapa sih mereka gampang banget salah paham? Takut terlalu ribut ya? Terlalu sering ngomong? Atau terlalu suka ikutan urusan orang? Tapi kalau aku nggak begitu, siapa lagi yang bakal nyapa mereka? Siapa yang bakal bikin suasana ini jadi rame? Aku ini Bu Ririn, ratu gosip kompleks. Sekarang jadi ratu sepi. Bu, kamu belum tidur? Nggak ngantuk Pak. Aku dengar tadi siang sempat rame ya. Iya, aku malu banget Pak. Rasanya pengen hilang dari bumi ini. Bu, kamu tahu nggak, orang kadang cuma butuh waktu. Kalau mereka belum siap didekati, bukan berarti mereka benci. Mungkin mereka cuma butuh ruang. Aku tuh cuma pengen
pengen dianggap, Pak. Pengen orang sadar kalau aku masih ada di sini. Ya udah, mulai dari satu orang aja dulu. Mulai dari aku. Aku ada di sini, Bu. Makasih, Pak. Kadang aku lupa kalau perhatian gak harus dilihat banyak orang. Pagi Bu Fitri. Pagi Bu Ririn. Bu, saya mau minta maaf soal kemarin. Saya kebiasaan datang tanpa lihat-lihat dulu. Saya sadar kalau saya kebanyakan tingkah. Nggak apa-apa Bu, namanya juga manusia. Saya tahu Ibu cuma pengen akrab sama semua orang. Cuma ya kadang kami butuh waktu. Iya, saya ngerti sekarang. Mulai sekarang saya belajar diem dulu, lihat situasi. Tapi tetap kalau butuh bantuan saya siap turun tangan kok. Nah gitu dong, komplek jadi Adam kalau gini caranya. Ada Tante Ririn. Dadah, belajar yang rajin ya. Mungkin gak perlu semua orang tahu kalau aku ini orang baik. Yang penting aku tahu kapan aku harus berhenti ngomong dan kapan cukup tersenyum. Bu Ririn, nanti sore ada arisan di balai desa, datang ya. Serius Bu? Wah tentu dong. Tapi saya bawa apa ya? Jangan kue tart lagi deh. Ya Bu, terserah Ibu aja, yang penting Ibu datang. Siang ibu-ibu, bapak-bapak, lagi kerja bakti ya? Iya Bu Ririn, lagi cat pagar. Oh gitu, wah rapi banget hasilnya. Kalau gitu ada lomba pagar terindah, pasti menang nih. Saya bawa air loh, air jeruk dingin. Panas banget kan hari ini. Siang-siang gini enaknya minum es jeruk nih. Wah terima kasih banyak ya Bu, segar banget pastinya. Nih buat Bu Dila duluan. Maaf ya Bu, soal waktu itu saya kebangetan ngomongnya. Kadang lidah saya lebih cepat dari otak saya. Hehe. Sudah Bu, saya juga minta maaf. Mungkin waktu itu saya terlalu keras. Yang penting sekarang kita baikan ya. Iya Bu, makasih banyak ya. Nah, gini kan enak. Kerja bareng, ngopi bareng, nggak ada yang ngedumel. Saya belajar Pak, sekarang kalau mau ngomong saya hitung dulu sampai 3. 1, 2, 3, baru buka mulut. Kalau gitu nanti kita tunggu Bu Ririn ngomong 10 menit lagi ya. Saya senang bisa kumpul kayak gini lagi. Rasanya kayak balik jadi manusia normal. Dari dulu juga normal Bu, cuma ramah kebangetan aja. Sore Bu Dila, saya nggak ganggu kan? Enggak Bu, ayo duduk. Tumben buat tanaman bukan gosip. Hehehe, iya Bu, ini buat Ibu, tanaman lidah mertua. Katanya bagus buat udara di rumah. Tapi jangan takut lidahnya nggak sepanjang lidah saya yang dulu kok. Wah, makasih banyak ya Bu. Saya suka banget tanaman ini. Rumah saya jadi makin adem. Saya kasih ini bukan cuma untuk hadiah Bu, tapi juga sebagai tanda kalau saya udah belajar dari kesalahan. Kadang yang tajam harus ditaruh di pot biar tetap hidup, tapi nggak melukai orang lain. Ibu ngomongnya sekarang dalam banget ya. Kapan belajar jadi bijak begini? Habis ditinggal semua orang Bu. Diam itu sekolah paling keras. Ini Bu, ada teh manis buat penebus dosa. Wah, kalau kayak gini saya bisa tobat tiap hari Bu. Tahu nggak Bu, kadang kami memang capek sama sikap Ibu dulu. Tapi sekarang saya lihat Ibu benar-benar berubah. Jangan hilang lagi ya, tapi juga jangan kebangetan lagi. Deal Bu, ramah itu ada batas. Itu moto baru saya. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Bu Ririn datang juga. Hehehe, maaf ya saya telat. Saya tadi ribet ngangkat puding. Ini buatan saya sendiri loh. Semoga nggak kebanyakan garam lagi kayak waktu bikin sop dulu. Wah saya udah kangen lawakan Ibu. Ayo taruh di sini Bu, nanti kita cobain bareng-bareng. Bu Ririn, warga sudah lama pengen bilang sesuatu. Setelah yang terjadi tempo hari, banyak yang sadar juga. Mungkin kami juga salah Bu. Salah? Loh, salah apanya Pak? Ya mungkin kami terlalu cepat menilai. Kami cuma lihat sisi cerewet dan ikut campur Ibu. Tapi lupa kalau di balik itu Ibu cuma pengen dekat sama kami. Saya juga Bu, saya pikir Ibu cuma suka nyinyir. Padahal sekarang saya sadar kadang komentar Ibu itu cuma caranya buat nyambung sama orang lain. Saya nggak nyangka bisa dengar semua ini dari Bu Dila. Saya sempat mikir mungkin saya harus pindah aja biar gak ganggu siapa-siapa. Waduh jangan dong Bu, komplek ini malah sepi kalau nggak ada Ibu. Hohoho, betul. Saya juga senang Ibu akhirnya bisa ketawa lagi. Soalnya kalau Ibu diem, rumah jadi aneh rasanya. Saya juga minta maaf semuanya. Saya pikir makin banyak saya ngomong, makin banyak orang yang suka. Padahal ternyata yang bikin orang betah itu bukan suara saya, tapi hati saya. Setuju. Wih
Buru-buru ini versi baru, tetap rame tapi beretika. Nah, mulai malam ini kita resmikan Bu Ririn kembali jadi warga kehormatan komplek, tapi dengan syarat. Apa tuh, Pak? Kalau mau silaturahmi, WA dulu, jangan langsung nyelonong ke dapur orang. Deal, Pak RT. Saya sekarang punya prinsip baru. Ramah iya, nyelonong jangan. Ramah itu baik, tapi tahu kapan berhenti itu lebih berharga. Dan di komplek kecil itu, akhirnya semua orang belajar bahwa silaturahmi yang tulus tak butuh suara keras, cukup hati yang tahu batas. Nih guys, tips biar kelihatan kayak habis perawatan padahal enggak. Cukup lighting bagus, attitude percaya diri, dan ekspresi mahal. Kakak, jangan arahin hair dryernya ke atas. Itu chandeliernya berat, bisa jatuhkan nanti. Santai aja mas, aku tahu kok. Aku cuma butuh 1 menit buat ambil footage ini. Kakak, mundur ke awas. Lampunya goyang ke awas jatuh. Angle-nya malah bagus banget nih. Nah. Cantik itu pilihan, bukan bawaan. Tapi kalau nggak glowing ya siapa juga yang mau lihat feed aku? Duh, bagus sih, tapi latarnya jelek. Harusnya di salon aja. Backgroundnya pink, cermin besar, lightingnya estetik banget. Riz, kamu tuh tiap hari ke salon gak bosan? Emangnya kamu punya uang segitu banyak buat perawatan terus? Duh, siapa bilang aku beneran perawatan? Yang penting tuh hasilnya kelihatan. Kelas atas, orang nggak perlu tahu prosesnya. Yang penting mereka percaya. Aku kan calon influencer besar, followers udah 1000 lebih. Tinggal nunggu waktu aja buat endorse. Harus konsisten upload lifestyle mewah. Oke, siap tampil. Hari ini aku bakal perawatan lagi. Hehehe, gratisan tapi berkelas. Kalau aku cuma mau foto doang nggak masalah kan? Lagian salon juga pasti banyak pengunjungnya. Gak bakalan ada yang tahu juga kan? Hai Bu Citra, aku datang lagi nih. Wah, Risa datang lagi. Mau kerimbat, potong rambut, atau facial sayang? Hahaha, enggak Bu, hari ini cuma mau foto-foto aja. Hehehe, lighting di sini tuh bagus banget, kayak salon Korea gitu loh. Kamu udah sering banget Risa, tiap minggu foto, tapi nggak pernah perawatan beneran. Ibu nggak masalah sih, tapi pelanggan lain suka nggak nyaman. Ah, Bu, tenang aja. Saya bantu promosi juga kok. Nih, follower saya banyak banget. Kalau mereka lihat saya di sini, terus salon Ibu bisa viral loh. Iya, ibu tahu maksudmu baik, tapi promosikan harus sesuai kenyataan sayang. Orang bisa salah paham kalau dikira kamu pelanggan tetap, padahal cuma numpang foto. Tapi kan efeknya tetap positif, Bu. Yang penting salon Ibu kelihatan ramai. Lagi pula saya nggak ganggu siapa-siapa juga. Iya, tapi kemarin waktu difoto botol sampo sempat jatuh semua kan? Iya, tapi Bu Citra selalu sabar banget. Dengar tuh Bu, saya tuh niat bantu. Kadang orang tuh suka gak ngerti nilai dari kerja keras influencer kayak saya. Ibu ngerti kok Risa, tapi coba dipikir, apa kamu nggak capek kelihatan sempurna terus? Dunia nyata itu nggak seindah filter Instagram. Justru karena dunia nyata nggak indah, makanya aku pilih yang indah di kamera Bu. Itu strategi namanya. Rutinitas harian, perawatan rambut biar makin lembut. Ya Tuhan, sabar ya Citra, sabar. Usir aja Bu, dia cuma foto doang. Biarin aja, mungkin dia mau pamer tapi nggak punya uang. Selagi nggak bikin pelanggan yang lain bete atau nggak nyaman, kita cukup biarkan saja. Tapi Bu, Tara, biarin aja, kalian awasi aja dia. Bagus, tapi kurang glossy rambutku. Aku ambil serum yang ini aja biar kelihatan kayak habis treatment. Risa, itu produk baru, belum di display. Jangan dibuka dulu ya. Tenang aja, aku cuma pakai dikit kok buat foto. Nanti kan kelihatan natural gitu. Estetik banget di kamera. Aduh, ini tumpah semua, sampulnya mahal loh Risa. Astaga Risa, kamu kenapa nggak hati-hati sayang? Itu produk yang baru datang, belum sempat kami stok lagi. Ya ampun Bu, cuma jatuh dikit aja kok. Lagian kan bukan sengaja, jangan dibesar-besarin deh. Ibu tahu kamu nggak sengaja, tapi Risa, kamu harus sadar ini tempat usaha. Kamu numpang foto nggak apa-apa, tapi tolong hargai kami yang lagi kerja di sini. Hargai Bu?
Saya ini bantu promosi salon ibu. Kalau bukan karena saya, siapa sih yang tahu salon ini? Raisa, ibu udah bilang berkali-kali promosi itu bagus kalau jujur, tapi kamu tuh nggak pernah perawatan di sini, cuma pura-pura. Nanti orang kecewa dikira ibu nipu. Ibu, saya tuh nggak pernah bilang saya perawatan beneran. Caption saya cuma lagi di salon, gak salah kan? Tapi kata-katamu bikin kesan kalau kamu pelanggan tetap. Kamu ngerti nggak sayang? Orang jadi salah sangka. Ya udah, itu kan salah tangkap mereka, bukan salah saya. Risa, kalau kamu mau foto silahkan, tapi jangan ganggu pelanggan dan jangan pakai produk tanpa izin. Ini bukan studio foto, ini tempat kerja kami. Waduh, Bu kok jadi serius amat sih? Saya tuh cuma cari konten. Lagian kalau ibu nggak suka, banyak kok salon yang lain yang lebih bagus dan gak ribet. Risa, ibu udah sabar banget dari dulu, tapi kamu udah terlalu sering bikin kekacauan. Tolong pahami batas, nak. Perawatan di salon kayak gini gak level, Bu. Tempatnya kecil, cat temboknya aja mulai pudar. Jujur, saya di sini karena lightingnya aja yang bagus. Harusnya ibu makasih sama saya. Salon ibu jadi kelihatan keren gara-gara fit saya. Waduh, tega banget ya ngomongnya. Keterlaluan banget sih. Risa, kata-kata kamu itu nyakitin, nak. Tapi semoga suatu hari kamu sadar kalau penghargaan gak datang dari foto, tapi dari sikap. Kalau nggak suka, saya nggak akan balik lagi ke sini. Salon kayak gini nggak cocok buat image saya. Ya Tuhan, anak ini cuma butuh dilihat, tapi caranya salah. Udah Bu, kalau dia kesini lagi, kita usir aja. Dia itu cuma bikin keributan. Iya Bu, saya kesel banget sama orang kayak dia. Hai guys, hari ini tuh agak bete sih. Ada salon yang katanya nggak butuh promosi dari influencer. Ya udah, kita cari tempat yang lebih classy aja ya. Stay tune. Besok aku di salon baru yang lebih worth it buat aku. Ih, dasar orang kampung, dibilang bantu promosi malah marah. Mereka gak ngerti dunia digital tuh kayak gimana. Riz, kamu ribut sama Bu Citra ya? Aku dengar dari grup salon katanya kamu bikin produk tumpah. Ya ampun, lebay banget. Cuma jatuh dikit aja. Lagian salah sendiri naruh barang di tempat sempit. Bukan salah aku kan? Tapi Riz, gak takut image kamu jelek? Hahaha, justru makin banyak drama, makin banyak yang nonton. Dunia maya tuh suka yang kontroversial. Ngerti nggak? Kadang orang gak sadar udah aku bantu promosi, tapi ya udahlah, gak semua orang paham value seorang content creator. Hah, biarin aja, nanti mereka nyesel sendiri. Aku bakal ke salon besar yang benar-benar selevel sama aku. Wah, ini dia salon beneran. Tempat kayak gini baru pantas buat aku. Lightingnya perfect banget buat foto. Selamat datang di Aurora Lux Salon. Kakak sudah reservasi sebelumnya, Kak? Belum sih. Tapi aku mau lihat-lihat dulu ya. Tempatnya bagus banget. Boleh foto sedikit nggak buat konten Instagram? Tentu boleh, Kakak. Asal jangan ganggu pelanggan lain ya. Kalau mau foto di area lobby silakan. Tapi area treatment hanya untuk pelanggan yang sudah booking. Oh, tenang aja. Aku nggak akan ganggu. Cuma sebentar kok. Aku influencer. Sering foto di tempat kayak gini. Jadi udah ngerti aturannya. Baik, Kak. Kalau begitu silakan. Tapi kalau mau perawatan juga nanti bisa saya bantu jadwalkan ya, Kak. Nanti aja, kalau aku cocok sama suasananya. Aku kan selektif, gak bisa asal sentuh rambutku ke sembarangan orang. Hai guys, hari ini aku cobain salon baru yang super estetik banget. Lihat dong, mewah, bersih, benar-benar vibes high class banget. Ini tempat baru aku, bukan salon pinggir jalan kayak dulu, hehe. Itu siapa ya? Kok langsung masuk ke area perawatan aja? Gak tahu, kayaknya bukan pelanggan deh. Tapi biarin aja dulu, nanti ditegur sama resepsionis. Nih, aku kasih lihat area VIP-nya. Cuma buat pelanggan spesial, tapi aku dapat akses. Hehehe. Angle-nya harus dari sini nih, biar rambutku kelihatan kayak habis krimbat. Aduh, cahaya lampunya cakep banget, kayak di drama Korea. Mbak, tolong tambahin vitaminnya ya. Rambut aku tuh gampang kusut soalnya tiap hari syuting. Haha. Padahal aku nggak pernah krimbat beneran juga. Tapi followers nggak perlu tahu. Nih guys, tips biar kelihatan kayak habis perawatan padahal enggak. Cukup lighting bagus, attitude percaya diri, dan ekspresi mahal.
Kakak, jangan arahin hair dryernya ke atas. Itu chandliernya berat, bisa jatuhkan nanti. Santai aja mas, aku tahu kok. Aku cuma butuh 1 menit buat ambil footage ini. Kakak, mundur ke awas. Lampunya goyang ke awas jatuh. Angle-nya malah bagus banget nih. Kayak sinar spotlight langsung ke aku. Panas! Tolong! Aduh, matiin listriknya. Cepet. Ambilin air dingin, cepet. Kakak, jangan pegang muka dulu Kak. Nanti makin parah Kak, jangan pegang. Mataku panas banget. Tolong! Kak, tenang ya Kak, tenang. Kami sudah panggil ambulans. Halo, rumah sakit. Tolong cepat ke Aurora Salon ya. Ada kecelakaan. Korban luka bakar di wajah. Kenapa bisa kayak gini? Selamat malam Mbak Risa, obatnya sudah saya ganti ya. Mbak, lukanya parah ya? Dokter bilang sebagian kulit wajah Mbak kena panas dari lampu yang pecah. Tapi tenang, gak usah parah yang Mbak kira. Cuma mungkin butuh waktu buat sembuh sepenuhnya. Tapi bekasnya bakal hilang kan? Aku nggak mau kelihatan jelek. Luka fisik bisa sembuh Mbak, tapi kalau hati yang luka itu susah. Yang penting sekarang Mbak istirahat dulu ya. Apa yang orang-orang bilang sekarang tentang aku? Itu aku. Semuanya bakal lihat muka aku. Dulu sombong banget, sok kaya. Karma is real. Salon aja numpang gayanya kayak artis. Akhirnya kelihatan aslinya kayak gimana. Mereka semua benci aku sekarang. Padahal dulu mereka bilang aku cantik, aku keren. Mungkin aku yang salah. Pura-pura kaya padahal numpang foto. Aduh, kasihan, tapi ya gimana, sombong sih. Itu pelajaran buat orang yang hidup demi validasi. Sekarang baru tahu rasanya jadi bahan tontonan. Kenapa dulu waktu aku upload hal-hal bagus mereka puji aku, sekarang mereka malah hina aku? Atau jangan-jangan mereka cuma pura-pura suka, kayak aku pura-pura bahagia? Semoga cepat sembuh. Cantik itu bukan di foto, tapi di hati yang tahu malu. Bu Citra, kenapa ibu masih baik setelah aku ngomong kasar gitu? Padahal aku yang ngerendahin tempat ibu. Mbak, kita masuk dulu yuk. Marisa sudah terlalu lama di sini. Siapa ya? Bu Citra. Iya nak, ibu cuma pengen nengok kamu. Gimana kabarnya hari ini? Udah mendingan bu, tapi masih sakit kalau senyum. Kadang memang Tuhan kasih sakit luar biasa supaya kita sadar sama yang di dalam nak. Ibu sempat kaget waktu lihat video itu, tapi pas lihat kamu, ibu malah kasihan, bukan marah. Saya malu bu. Saya udah ngatain salon ibu, bilang ke level. Padahal ibu selalu baik sama saya. Saya cuma pengen kelihatan keren. Kamu tahu nggak, waktu pertama kali kamu datang ke salon ibu udah tahu kamu cuma numpang foto, tapi ibu biarin karena ibu pikir mungkin kamu cuma butuh tempat buat dihargai. Tapi saya malah ngelunjak, saya bikin ibu malu di depan pelanggan. Saya nyesel bu, kalau bisa balik saya pengen minta maaf waktu itu juga. Gak usah mikir kalau kamu bisa balik nak. Yang penting kamu sekarang sadar, hidup gak ngasih tombol ulang, tapi selalu ngasih kesempatan buat berubah. Saya takut bu, wajah saya gak bakal sama lagi. Orang-orang pasti terus ngejek saya. Cantik itu bukan dari kulit, tapi dari hati. Luka bisa sembuh, tapi kesembuhan itu racun yang bisa ngerusak hidup sendiri. Kamu udah mulai sembuh Riz, dan ibu bangga karena kamu mau ngaku salah. Itu langkah pertama yang paling sulit. Makasih bu, saya janji saya gak bakal pura-pura lagi. Ibu harus balik ke salon ya, ada pelanggan nunggu. Tapi kalau kamu udah sembuh, mampir aja buat foto-foto, tapi buat ngobrol. Ibu kangen tawa kamu yang dulu. Iya bu, janji. Wajahku sekarang rusak, sulit untuk mengembalikan wajahku kayak dulu.
Bu Citra, dia orang yang baik. Aku harus minta maaf dan berkunjung. Semoga setelah ini hati aku lebih tenang. Aku gak mau hidup dalam penyesalan karena wajah yang rusak. Dan luka ini biar jadi pelajaran buat aku. Risa, kamu udah sembuh? Iya Bu, saya janji bakal datang kan? Itu Risa yang dulu suka numpang foto kan? Iya, tapi kok kelihatan beda ya? Lebih tenang gitu. Ayo duduk sini, kamu mau kerimbat beneran kali ini? Iya Bu, saya mau beneran perawatan. Kalian mau bayar semua yang dulu saya numpang. Udah nak, yang dulu biarin aja. Yang penting sekarang kamu datang bukan buat pura-pura. Saya sadar Bu, dulu saya cuma pengen diakui, pengen kelihatan kaya, keren. Padahal di dalam saya kosong banget. Waktu saya lihat cermin di rumah sakit, saya ngerasa saya baru benar-benar lihat diri sendiri. Bukan Risa yang followersnya ribuan, tapi Risa yang cuma pengen dianggap cukup. Nah, orang tahu dirinya itu cukup lebih baik, lebih cantik dari yang tiap hari sibuk cari pengakuan. Kamu udah berubah, ibu seneng banget liatnya. Makasih Bu, kalau aja saya dengar kata ibu lebih dari awal. Gak ada kata terlambat, Riz. Yang penting kamu belajar. Ayo sekarang ibu kerimbatin kamu. Kali ini bukan buat foto, tapi buat diri kamu sendiri. Rasanya tenang ya Bu. Karena kali ini kamu gak pura-pura bahagia, nak. Kamu beneran bahagia. Dulu cermin ini hanya jadi alat untuk Risa berbohong. Sekarang cermin yang sama jadi saksi lahirnya kejujuran. Nih, minum dulu. Ibu selalu bikin teh manis buat pelanggan yang beneran selesai perawatan. Wah, rasanya baru pertama kali saya jadi pelanggan beneran Bu. Iya, dan kamu cocok banget jadi versi kamu yang sekarang. Gak perlu filter. Dulu saya pikir hidup itu tentang siapa yang paling kelihatan, tapi ternyata hidup itu tentang siapa yang paling bisa bersyukur. Betul nak, dan ingat, kadang Tuhan ngebolehin kita jatuh bukan untuk nyakitin, tapi biar kita berhenti berdiri di atas kesombongan sendiri. Iya Bu, saya belajar dari itu. Cantik itu bukan di foto, tapi di hati yang tahu malu. Nih, makan dulu ya. Mama cuma bisa beli 1 bungkus, nanti dibagi 2 aja ya. Mama udah makan belum? Nanti aja, kalian dulu. Mama masih kenyang kok. Tadi sempat minum teh di rumah Bu Yuyun. Wah, ada tempenya mama, enak nih, enak. Makannya pelan-pelan aja nak, jangan rebutan. Mama capek banget ya. Namanya juga kerja nak, mama cuma bantu nyuci baju tetangga. Lumayan buat beli nasi biar kalian bisa makan. Astaga, Dodo, Tini, kalian tuh bisa diem gak sih? Mainan rusak aja sampai rebutan. Ini punyaku mama, Tini yang rusakin kemarin, ini punyaku. Boong, itu aku yang nemu di depan rumah Bu Yuyun. Udah, nanti mama buang tuh mainan kalau kalian berantem terus. Biarin aja Bu, udah, namanya juga anak kecil, wajar lah ribut dikit. Rumah jadi rame gak apa-apa lah, jangan malah apa-apa diomel-omelin mulu. Rame sih rame, tapi kamu gak lihat ya, tuh baju mereka dekil semua, kayak belum mandi seminggu. Ya namanya juga anak-anak kampung Bu, yang penting sehat. Banyak anak tuh, tandanya kita subur, banyak rezekinya juga. Rejeki, aku aja bingung. Tiap mau belanja, bingung uangnya dari mana. Tiap hari beras makin dikit, sabun habis, minyak habis. Kamu enak cuma ngasih uang seadanya, tanpa mikirin cukup apa enggak. Kamu tuh kurang bersyukur Bu. Percaya aja, nanti rezeki ngalir sendiri. Lihat aja nanti, anak-anak kita pasti sukses. Mainanku sini. Udah, jangan berantem terus. Tuh, urusin anak kamu. Iya. Siang Bu Yuyun, ada sayur kangkung nggak Bu? Ada nih Bu, mau berapa ikat? Kangkung 1, tempe setengah aja ya Bu. Nanti bayarnya nyusul ya Bu. Soalnya suamiku belum dikasih uang sama mandor katanya. Loh, Erni, utangmu yang kemarin aja belum dibayar. Udah 2 minggu loh. Iya Bu, aku ngerti. Tapi nanti kalau Mas Dani udah terima gaji, aku langsung bayar kok. Sumpah deh, aku malu juga sebenarnya Bu. Ya udah deh, tapi ini terakhir dulu ya. Ibu juga kasihan lihat kamu. Tiap hari kesini wajahnya makin pucat aja. Anak-anakmu gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat Bu, cuma ya gitu, makan seadanya. Kadang cuma nasi sama garam. Aku lihat Dodo sama Tini kemarin lewat depan warung, bajunya kotor banget, kasihan. Coba pelan-pelan dirawat, anak-anakmu juga butuh makanan bergizi biar gak tambah kurus. Iya Bu Yuyun, aku juga tahu, tapi ya mau gimana, yang penting mereka masih bisa makan. Kata suami, banyak anak itu rezeki, jadi aku coba percaya aja dulu. Iya sih, tapi anak itu amanah, bukan angka rezeki. Iya Bu, aku ngerti maksudnya. Aku juga udah mulai takut sendiri sekarang. Ya udah, bawa dulu aja itu, tapi janji ya, kalau ada uang langsung dibayar. Iya Bu, makasih ya Bu Yuyun. Maaf udah nyusahin terus. Kamu ngerasa nggak mereka ngeliatin kita mulu? Biarin aja deh, mereka emang gitu suka ngejekin kita. Kakak mah udah biasa. Ih, bajunya Dodo kotor banget, bau comberan lagi ih. Kak, aku pengen pulang aja deh, malu. Jangan, nanti mama marah, katanya kita harus sekolah biar pinter, biar bisa bantu papa. Dodo, Tini, sini. Ibu mau ngomong sebentar ya. Iya bu, iya kenapa bu? Kalian tadi mandi gak sebelum berangkat sekolah? Mandi Bu, cuma cuci muka aja. Air di rumah kecil banget keluarnya. Kalau mandi jadi lama, nanti kita telat sekolah. Oh gitu. Terus bajunya kenapa gak diganti yang bersih? Soalnya sabunnya habis bu. Mama bilang nunggu uang papa dulu baru bisa beli sabun. Jadi mama belum bisa nyuciin baju kita. Oh begitu. Ya udah, tapi kalian tetap semangat ya. Belajar yang rajin, jangan minder. Iya bu. Kalau nanti pulang bilang ke mama ya. Kalian harus mandi dulu sebelum ke sekolah, biar jauh dari kuman-kuman, oke? Iya bu. Nah, udah Bel, sana masuk kelas. Belajar yang rajin ya. Kayaknya nanti aku harus bantu mereka deh. Ya ampun, kumat lagi aja nih kompor butut. Kenapa mama kompornya nggak nyala ya mama? Oh enggak, ini emang agak susah nyalainnya. Kalian makan ya, ini masih ada sayur. Mas, makan bareng sama anak-anak ya. Ini cuma sisa tadi pagi, tapi masih bisa dimakan kok. Apaan nih? Nasi keras begini, sayurnya juga udah dingin banget. Kamu kan tahu kalau aku tuh makan harus pakai yang berkuah. Tapi juga nggak dingin kayak gini lah, mana enak. Ya mau gimana, uang belanja cuma segitu. Aku masak seadanya aja. Aku kerja seharian, panas-panasan, pulang disuguhin makanan kayak begini. Kamu tuh nyiapin makan aku? Kamu tuh nyiapin makan manusia apa makanan hewan sih? Hah? Aku tiap hari masak pakai kompor rusak. Tadi mau diangetin, tapi kompornya gak nyala. Kamu kira gampang ngurus rumah segini ramenya? Lah, siapa suruh kamu ngeluh? Banyak anak tuh banyak rezeki. Ingat, bukan beban. Harusnya kamu seneng lah. Rezeki apaan sih mas? Aku tiap hari pusing nyari cara biar cukup. Anak-anak makin kurus, bajunya kotor, tapi kamu masih aja ngomong banyak anak, banyak rezeki. Ma, udah ya, jangan berantem. Adek, udah yuk kita keluar aja. Maaf ya nak, udah di sini aja kalian makan dulu, nanti keburu malam. Besok kayaknya aku harus cari kerja yang lain. Tadi mandor motong gaji aku, katanya proyek sepi. Dipotong lagi? Ya Allah, terus bulan ini kita makan apa mas? Entahlah, tapi jangan ngomel terus ya, aku capek. Tapi kalau gini terus gimana anak-anak? Mama. Ya udah, kalian makan seadanya dulu aja. Yang penting nggak kelaparan. Pagi Bu Rani, ini saya bawa anak saya mau diperiksa. Udah lama gak nimbang. Oh, pagi Bu Erni. Wah, akhirnya datang juga. Sini duduk dulu ya. Coba bukain gendongannya, kita timbang dulu. Nih Bu, anaknya agak rewel. Soalnya dari kemarin susah makan. Beratnya 5 kilo ya. Usianya sekarang udah berapa bulan Bu? 8 bulan Bu. Wah, ini jauh dari kata normal Bu. Harusnya udah 9 kilo lebih. Dondi kurang gizi nih.
Iya Bu, soalnya kadang cuma makan bubur nasi aja, belum sempet beli telur atau buah. Uangnya juga pas-pasan. Anak kecil tuh butuh asupan yang bergizi, Bu. Kalau makannya nggak dijaga, nanti gampang sakit. Ibu harus lebih perhatian ya. Aku pengen kok Bu, tapi ya gitu, suamiku kadang belum dibayar kerjaannya. Aku udah usaha semampunya. Aku ngerti Bu Erni, tapi anak ini tanggung jawabnya besar. Kalau sampai sakit, ibu sendiri yang repot kan? Iya Bu, aku juga takut. Kadang aku ngerasa kayak jadi ibu yang gagal. Jangan ngomong gitu, yang penting ibu mau berusaha. Nanti saya kasih brosur makanan tambahan ya, biar tahu apa yang bisa dibikin dari bahan murah tapi bergizi. Iya Bu, makasih banyak. Iya, ibu bawa ini bukunya ya. Bulan depan datang lagi biar saya bisa pantau beratnya. Udah saya kasih brosurnya juga, ada di dalam buku. Nanti tolong dibaca. Makasih ya Bu. Maaf ya Nak, Mama janji bakal usahain kamu biar gak kelaparan lagi. Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000. Yah, cuma segini doang. Gak cukup buat belanja besok. Dari tadi juga aku mikir, uang gak nambah-nambah, mau masak aja bingung. Iya, tapi aku yakin kok nanti juga ada jalannya. Anak-anak kita banyak, rezeki juga pasti ngalir terus. Kamu tuh masih aja ngomong gitu. Udah berapa kali kita nunggu rezeki datang, tapi yang datang malah masalah baru karena harus ngutang sana sini. Ya, kamu tuh jangan mikirnya sempit gitu dong. Tuhan itu kasih rezeki lewat anak-anak. Nanti kalau mereka udah besar, bisa bantu kita kan? Aku gak minta mereka bantu Mas. Aku cuma pengen mereka gak hidup kayak gini. Lihat tuh, anak-anak sampai harus tidur di atas tikar. Aku gak tega. Aku juga pengen mereka bahagia, tapi aku cuma tukang. Penghasilanku ya segitu-segitu aja. Aku ngerti, tapi jangan cuma percaya nasib. Kita juga harus berubah. Aku gak kuat lihat Dandi makin kurus, Tini sama Dodo terus dibilang gak keurus. Ya udah deh, besok aku coba nyari kerja tambahan. Tapi jangan marah terus ya. Aku juga capek kalau tiap malam denger kamu ngeluh. Aku bukan ngeluh, aku cuma takut. Takut suatu hari anak-anak gak kuat lagi nahan lapar, sedangkan kita gak punya apa-apa lagi. Iya, aku juga takut itu. Tapi yang bisa kita lakuin sekarang ya cuma bertahan. Tadi siang aku ke posyandu, Bu Rani bilang Dandi kurang gizi, beratnya gak nambah sama sekali. Ya Allah. Aku gak tahu harus gimana lagi. Ini Pak, saya bawa data beberapa anak yang butuh perhatian. Salah satunya keluarga Bu Erni yang suaminya kerja bangunan itu. Erni ya, yang anaknya 3 itu. Iya Pak, kasihan banget Pak. Anak-anaknya kurus semua dan kelihatan kurang gizi. Sangat-sangat mengkhawatirkan Pak. Iya, saya tahu keluarganya dulu tuh sempat dapat bantuan, tapi katanya datanya nggak aktif lagi. Aku juga heran kenapa bisa hilang dari daftar dinas sosial ini ya. Kalau bisa dimasukin lagi ya Pak, soalnya saya khawatir anak-anaknya Dodo dan Tini itu udah kelihatan gak sehat di sekolah. Sabar ya Bu, nih saya coba buka dulu datanya. Kan beneran gak ada namanya di dinas sosial. Mungkin waktu verifikasi tahun lalu dia nggak ngisi formulir ulang Bu. Loh, padahal orang tuanya tuh jelas-jelas miskin. Masa yang rumahnya bagus malah masuk daftar, yang bener-bener susah malah nggak kebagian. Ya udah, nanti saya bantu urus ulang ya. Besok saya minta surat keterangannya lewat RT setempat. Nanti bisa kita bantu masukin manual. Wah, makasih banyak Pak. Semoga bisa cepat ya. Kasihan mereka. Sama-sama Bu, doain aja ya nggak ada kendala dari pusat. Kalian tuh harus paham, hidup jadi seru kalau di rumah banyak anak. Ya walaupun tiap hari ada aja yang ribut sih. Kadang teriak-teriak, nangis-nangis, tapi justru itu yang bikin bahagia. Wah, kamu emang kuat Dani. Aku aja punya 2 anak nih udah pusing. Apalagi kamu nih 3 anaknya, waduh. Nah itu dia, banyak anak tuh banyak rezeki. Aku percaya banget kok sama kata-kata itu. Tapi rezekinya udah datang belum tuh? Hahaha. Ya namanya juga proses. Kadang naik, kadang turun. Yang penting semangatnya nggak boleh padam. Semangat sih bagus, tapi jangan lupa ngaca juga ya. Kalau anaknya banyak tapi nggak keurus itu mah bukan rezeki, malah beban. Maksudmu apaan Pak?
Ya, aku cuma ngomong jujur sih. Soalnya aku sering lihat anakmu, Dodo sama Tini main di jalanan. Bajunya kotor, kadang ya dia bilang belum makan. Kasihan sih. Ya kamu gak usah ikut campur lah urusan rumah tanggaku. Aku tahu cara ngurus keluarga. Udah. Jangan adu mulut. Lagian Pak Budi kan cuma ngasih saran doang. Iya, tapi aku gak suka kalau dibilang gak bisa ngurus anak. Aku cuma belum dikasih rezeki lebih aja. Aku pulang dulu ya, udah maghrib. Ayo cepet, kalian mandi biar gak telat sekolah. Ma, airnya kok dikit banget? Iya mama, cuma segitu mah mana cukup buat 2 orang. Ya ampun, jangan bilang sumurnya kering lagi. Ya udah, gini aja, kalian gantian ya. Sabunnya mana, Ma? Habis nak, pakai air aja dulu ya. Erni, kamu udah dengar belum? Belum, ada apa ya bu? Suamimu si Dani jatuh dari proyek, katanya udah dibawa ke rumah sakit barusan. Apa? Jatuh? Serius bu? Iya, tadi aku dengar dari Pak Budi, kakinya katanya parah. Ma, Papa kenapa, Ma? Mama nggak tahu nak, Mama harus ke sana sekarang juga. Aku ikut mama aku ikut. Enggak, kalian di rumah. Mama pergi sama adik kalian aja karena dia nggak bisa Mama tinggal. Anak-anak biar sama saya aja. Kamu kesananya hati-hati, jangan panik. Iya bu, makasih. Tolong jagain mereka ya. Semoga Papa nggak kenapa-napa. Ya udah, kalian lanjut mandi ya. Habis itu siap-siap ke sekolah. Waduh, ini kakinya patah cukup parah nih. Pak, harus istirahat total minimal 2 bulan. Gak boleh gerak ini, gak boleh kerja dulu ya. 2 bulan dok. Waduh, saya tuh kerjanya harian, dapat uangnya harian. Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang dokter. Saya ngerti pak, tapi kalau dipaksa kerja nanti lukanya bisa tambah parah. Istirahat aja dulu, itu yang paling penting. Dok, biaya pengobatannya kira-kira berapa ya? Soalnya kami belum punya BPJS. Tenang aja bu, nanti saya bantu urus surat keringanan dari pihak rumah sakit. Tapi sementara tolong dijaga dulu asupan makanannya ya. Ya biar cepat pulih nih si bapaknya. Iya dok, makasih banyak ya. Mah, aku minta maaf ya, aku nyusahin lagi. Kamu jangan ngomong gitu dulu, yang penting kamu sembuh. Aku pikir kalau aku kerja keras terus, rezeki bakal datang. Tapi yang datang malah ini, malah musibah. Aduh. Aku udah sering bilang mas, jangan terlalu maksa. Sekarang lihat, kamu jatuh, anak-anak di rumah belum makan. Aku juga bingung mau gimana. Iya, aku nyesel. Aku pikir banyak anak malah banyak rezeki, banyak anak malah bikin kita seneng. Ternyata malah bikin aku takut. Takut aku gak bisa jagain mereka lagi. Aku juga takut. Tapi sekarang bukan waktunya nyalahin siapa-siapa. Kita harus mikir gimana caranya bertahan dengan kondisi kayak gini. Kamu kuat banget ya. Aku gak tahu bisa gantiin perjuangan kamu apa enggak. Udah, istirahat dulu. Besok aku mau coba cari kerjaan. Gak apa-apalah, asal anak-anak bisa makan. Kerja? Kamu mau kerja kemana? Nyuci baju orang pun jadi, daripada nunggu rezeki yang gak tahu datang dari mana. Nih, makan dulu ya. Mama cuma bisa beli 1 bungkus. Nanti dibagi 2 aja ya. Mama udah makan belum? Nanti aja, kalian dulu. Mama masih kenyang kok. Tadi sempat minum teh di rumah Bu Yuyun. Wah, ada tempenya mama, enak nih, enak. Makannya pelan-pelan aja nak. Jangan rebutan. Mama capek banget ya. Namanya juga kerja nak. Mama cuma bantu nyuci baju tetangga. Lumayan buat beli nasi biar kalian bisa makan. Mama, papa kapan pulang mama? Papa masih di rumah sakit. Kakinya belum sembuh. Berarti papa nggak bisa kerja lagi ya mama? Sementara ini enggak dulu nak. Jadi mama yang gantiin papa buat nyari uang. Aku bisa bantu ma. Aku bisa nyapu sama jaga Dandi. Iya, nanti bantu mama ya. Tapi sekarang makan dulu. Kalian masih kecil, belum waktunya mikirin yang berat-berat. Mama katanya banyak anak banyak rezeki, tapi kok kita sering kelaparan mama? Iya nak, mungkin rezekinya belum nyampe aja. Nanti mama janji, nanti kita nggak bakal kelaparan lagi.
Atapnya bocor nak, tapi nggak apa-apa ya. Nanti mama pindahin embernya biar nggak netes ke kalian. Mama, suara petirnya keras banget, Mama takut. Iya nak, udah tutup telinganya aja, nggak bakal kenapa-napa kok. Mas, kamu kenapa? Kaki kamu sakit lagi ya? Enggak kok, enggak. Kerasa pusing aja nih kepalanya karena kedinginan deh kayaknya. Pakai selimut punya anak-anak dulu aja, biar kamu nggak tambah parah. Udah nggak usah, biarin buat mereka aja deh. Aku masih kuat kok. Kamu tuh selalu bilang kuat, tapi lihat dirimu sekarang. Papa kok, aku baik-baik aja. Maaf ya, aku dulu egois banget. Ngerasa bangga punya banyak anak, padahal satu aja belum tentu bisa diurus. Udahlah mas, sekarang kita jalani aja. Mungkin ini cara Tuhan ngasih pelajaran ke kita. Jangan nangis ya sayang. Andai aja aku berpikir panjang, mungkin anak-anak gak bakal sengsara kayak gini. Aku nggak nyesel kok Papa Mama udah dilahirkan di keluarga ini. Aku bahagia karena aku punya orang tua yang bener-bener sayang sama aku. Iya nak, yang penting kita sekarang bareng-bareng terus ya. Meski miskin, kita tetap harus berusaha. Mama bersyukur punya kalian.